Oke langsung aja Mas ya pertanyaan pertama. Iya Mas, silakan. Heeh, Ya, minta tolong coba diceritain bagaimana sih kondisi lockdown di Jepang itu seperti apa ya? lockdown di Jepang ya Mas ya. Iya. Jadi di Jepang itu sebenarnya tidak ada lockdown Oh Mas. tidak ada lockdown? Heeh, jadi di Jepang itu seperti di Indonesia, Mmm, apa namanya, pembatasan sosial ya, lebih social ke pembatasan distancing, sosial. oke. Heeh, lebih ke kampanye pembatasan sosial. Jadi secara hukum tidak diatur itu mengenai lockdown yang seperti di Italia atau di India yang gagal Mhm, kemarin itu. mhm, Jadi di Jepang itu pada dasarnya masyarakat masih bisa beraktivitas normal seperti berbelanja kebutuhan pokok, mhm, eee, pergi ke mana, menaiki transportasi umum seperti itu masih masih ada, tetapi hanya dihimbau untuk menjaga jarak. mhm, Jadi di Jepang itu, eee, istilahnya itu adalah, state of emergency. mhm, Jadi sejak tanggal 7 April itu Prime Minister Abe itu mhm. mendeklarasikan the state of emergency. Jadi, sejak tanggal itu, eee, selama 1 bulan beberapa provinsi atau prefektur di Jepang itu berada dalam, kondisi state of emergency. Nah, Mhm. konsekuensi dari, state of emergency itu, tidak tidak seperti lockdown. Sekali lagi saya bilang tidak seperti lockdown karena memang berbeda. Mhm. Jadi pemerintah Jepang itu hanya meminta. Jadi katanya itu bukan memerintah atau melarang warga Menganjurkan berpergian, ya enggak, istilahnya, menganjurkan ya, lebih Mas? iya Mas, bukan menganjurkan tetapi lebih meminta ya Mas ya, Oh gitu, lebih memohon. Jadi kayak memohon kerjasama, meminta, mhm, jadi itu, kosakata yang dipakai itu meminta atau memohon mhm, kerjasama untuk tidak keluar misal di malam hari atau di mhm. akhir pekan, Oh gitu, seperti itu. Heeh, jadi, setelah state of emergency, mhm, drastis tuh berkurang ini ya Mas, mobilitas masyarakat di luar. Jadi, kalau kita bicara perkembangan pembatasan sosial di Jepang itu, kita harus balik sedikit ke bulan, Maret Mas. mhm. Jadi Maret a awal sampai pertengahan itu masih normal kondisi Oh di Jepang. gitu? Jadi saya kembali ke Indonesia itu Mhm, akhir Maret. Sampai pertengahan Maret itu masih normal. Jadi masih orang masih normal. bekerja, orang masih naik kereta, masih penuh, Mhm, masih normal lah segalanya. Sampai, karena waktu itu angkanya masih, cenderung rendah ya, mhm, infeksi di Jepang. gitu, Tapi mulai minggu keempat Maret, mhm, itu angkanya mulai naik, terus, terutama pemerintah kota Tokyo, gubernur Tokyo itu menganjurkan, mulai akhir Maret itu, warga diminta untuk stay at home, mhm, di rumah. Jadi, saat itu barulah mulai akhir Maret itu, mulai dari minggu keempat Maret, warga Jepang mulai, menurun mobilitasnya. Jadi dari situ mulai menurun, jalanan mulai sepi, kereta mulai tidak penuh, mhm. stasiun-stasiun juga, mulai sepi dari pengunjung, toko-toko juga tutup. Jadi, kelebihan Jepang itu, salah satunya adalah, mereka itu bisa lumayan patuh terhadap permintaan dari, gubernur atau Oh gitu, pemimpin daerahnya ya. oh, Walaupun tidak ada, konsekuensi hukum atau oh, konsekuensi hukum kalau melanggar. Jadi oh tidak ada gitu, tuh tidak ada hukuman Mas, jadi oh tidak ada hukuman kalau melanggar karena memang tidak diatur secara hukum. gitu. Jadi hanya permintaan aja. Himbauan ya, Tapi, kayak himbauan. iya himbauan. Jadi semacam himbauan keras, bukan keras, ya semacam himbauan keras Mhm, untuk, tidak, keluar, membatasi ya social membatasi distancing itu ya, aktivitas di Mas? luar. Mhm, Heeh, nah, nah kalau berbicara tentang social distancing di Jepang Mas, mhm, eee, ada yang, jadi social distancing itu kan berbeda-beda ya di iya, masing-masing negara ya Mas ya.
Seperti di Indonesia pun pelaksanaan social distancing kan berbeda. Nah, kalau di Jepang itu social distancing dilakukan dengan kampanye menghindari 3C. Oh, apa itu, Jadi Mas? bahasa bahasa Inggrisnya kan 3C itu pertama itu close Heeh space, heeh. area tempat dengan sirkulasi area tertutup, Heeh, sirkulasi yang kurang baik. mhm. Yang kedua, area crowded, Oh gitu, crowded ramai. crowded Heeh, space ya. Jadi orang yang area yang sangat penuh dengan orang, penuh sesak mhm, dengan orang. mhm. Yang ketiga adalah close contact. Jadi kontak jarak dekat antar manusia. Jadi 3C itu, Mas. Jadi Mhm. sebenarnya yang Jadi dilarang menghindari ke area Jepang, tertutup, terus apa itu, area tertutup, jaga jarak, keramaian, keramaian dan jaga jarak dan gitu ya, Mas? kontak dekat. Oh, Kontak dekat. Jadi Mas, jadi sorry Mas, penekanan, heeh, kalau iya, misalnya kalau di Indonesia itu kan ada siaga 1, siaga 2, sampai siaga 4 ya. uh, Kalau di Jepang uh, itu istilahnya siaga berapa nih? Kalau dalam 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 uh, pengertian di Indonesia ini, mereka itu siaga berapa kalau ya? siaga 1, 2, 3 gitu saya kurang tahu, Mas. Heeh, Tetapi kalau penanganan COVID di Jepang ini bisa saya Eee, bilang ada 4 ini ya, Mas, ya, 4 fase ya. mhm, Jadi fase pertama itu fase containment namanya. Kan ada containment itu, mhm, fokus dari pemerintah adalah menangani, klaster. Jadi ada fase containment awal, ada fase containment lanjutan, ada oke, fase emergency, mhm, state of emergency, mhm. yang puncak puncak kurva itu kalau Iya, dilihat, heeh, puncak kurva. Dan sekarang masa masa awal recovery, recovery awal sekarang. Kalau ditanya, eee, kalau pertanyaannya siaga 1, 2, 3 sekarang mungkin sudah mulai agak slow ya, Mas, ya. oh gitu, Jadi puncaknya itu adalah minggu ke-4 Maret hingga minggu kedua April. April, Heeh. Jadi akhir Maret sampai dengan pertengahan April, itu mhm, adalah puncak, kondisi emergensi di Jepang. Jadi oke, sebenarnya kondisi emergensi itu bukan emergensi yang bagaimana-gimana ya, mhm, karena, pengertian dari state of emergency itu lebih ke, eee, pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengontrol atau mengambil kebijakan yang terbaik bagi daerah masing-masing terkait dengan penanganan COVID. oh gitu, Heeh. Jadi the state of emergency itu sebenarnya bukan bukan keadaan perang atau gimana-gimana, mhm, tapi lebih ke pendelegasian mhm, wewenang ke daerah dan juga jadi pemerintah daerah itu diberikan hak yang lebih, Mas, untuk penanganan COVID ini, begitu. Tapi kalau balik lagi ke siaga 1, 2, 3, saya kira tidak ada padanan yang pas, yang mhm, sama mhm. sepengetahuan saya, tetapi kalau puncak dari, COVID-19 itu sampai dengan pertengahan April. Jadi sekarang kurvanya sudah menurun di Oh Jepang. gitu. Kalau strategi pemerintah di sana untuk menanggulangi masalah Covid ini apa ya? Strategi jadi tadi Jadi kalau saya Jepang ini kan kalau nggak salah ya, jadi salah ya, satu apa ya, salah satu negara besar yang tingkat penularan Covid-nya ini paling rendah di antara negara-negara ah, besar di dunia kan ya, kalau nggak salah iya ya? iya iya, Heeh, betul itu betul betul, strategi Mas. pemerintahnya apa ya? Bisa Jadi, sukses menekan angka penyebaran Covid ini? ya, Mas. Kalau pertanyaannya adalah strategi pemerintah, Mhm, balik lagi ke timeline-nya ya, Mas, ya, mhm, timeline penanganan COVID. Jadi penanganan COVID di Jepang itu, eee, ada beberapa perubahan. Jadi fase pertama itu yang tadi saya lihat yang mhm, tadi saya, katakan kan, fase pertama mulai dari sampai akhir dari mulai pertama kali ditemukannya COVID di, mhm, Jepang pada tanggal 16 Januari 12 Januari. sampai 16 Januari sampai, akhir Februari itu masa containment awal ya. Jadi penanganan COVID di Jepang itu lebih
difokuskan pada penanganan klaster, klaster ya tahu ya Mas ya, klaster munculnya COVID, klaster infeksi, istilahnya itu klaster Mhm. infeksi, dan juga penanganan terhadap orang yang sakit. Jadi fokus pemerintah Jepang itu bukan melakukan pengujian yang sebanyak-banyaknya seperti Korea Selatan misalnya. Korea Selatan kan itu gila-gilaan tuh tesnya, banyak sekali. Tetapi Jepang itu tidak. Jepang itu dia fokusnya adalah penanganan klaster. Jadi bukan banyak-banyakan hasil tes, tetapi penanganan klaster. Itu dulu ya, sampai dengan akhir Februari. Jadi sampai akhir Februari itu masih masa containment awal. Di sana jumlah tes yang dilakukan pada waktu itu tes yang dilakukan belum banyak, dan juga angka infeksi juga cenderung nggak terlalu banyak. Jadi sampai ma Mar Maret awal itu kayak masih ratusan aja per ini. Jadi angkanya itu masih rendah untuk kasus infeksinya, angka infeksi per hari. Jadi mulai naik itu akhir April seperti yang tadi saya bilang, Mhm. mulai naik angka positif infeksinya itu bisa sampai ratusan. Tetapi dari Februari sampai pertengahan Maret itu masih sedikit, relatif sedikit. Makanya fokus dari fase awal ini adalah fase containment awal ini adalah menangani klaster dan juga menangani klaster dan juga penanganan terhadap orang yang sakit. Jadi orang yang terinfeksi itu dirawat untuk dirawat sampai sembuh. Di rumah sakit Alas khusus COVID gitu ya, Mas, ya? di rumah sakit rujukan COVID ya. Jadi kenapa Jepang tidak? Jadi kenapa angka infeksi di Jepang rendah? Itu salah satu kritiknya adalah karena jumlah tes yang dilakukan itu tidak banyak, Mas. Itu salah satu jawabannya. Jadi kan di Korea Selatan misalnya itu kan angkanya banyak kan, angkanya kan tinggi itu karena jumlah proporsi dengan jumlah yang dites juga banyak. Jadi kalau di angkanya di Jepang rendah ya karena jumlah tesnya itu rendah. Tidak sebanyak Korea Selatan. Oh, Nah, gitu. itu fase pertama sampai akhir Februari, Mas. Lalu ada konten lanjutan itu Mhm. uh, awal Maret sampai minggu ketiga Maret, Mas. Jadi uh, ini strategi yang kedua. Strategi kedua itu karena strategi pertama itu karena dari strategi pertama pemerintah Jepang menilai bahwa ternyata infeksinya masih terus menyebar nih. Jadi kita harus ambil tindakan lain. Fase kedua itu sejak akhir Februari sampai pertengahan Maret itu Mhm. sekolah mulai diliburkan. Jadi kalau Februari tadi kan masih belum diliburkan tuh sekolah. Nah, mulai masuk Maret, awal Maret itu sekolah SD, SMP, SMA diliburkan. Lalu semua event conference, pameran segala Mhm. macam itu di cancel. Museum segala macam itu mulai tutup. Itu strategi kedua. Terus dilihat lagi nih, ternyata masih naik nih jumlah angkanya. Masuk ke fase ketiga. Jadi mulai minggu keempat itu terjadi lonjakan. Jadi tadi berkaitan dengan penetapan status darurat tadi, Mas, tanggal 7 April. Jadi mulai minggu keempat Maret sampai awal April itu terjadi lonjakan pesat. Ya tadinya jumlah infeksi itu cuma berpuluhan aja sehari, ini bisa sampai ratusan, bisa sampai 300-an. Makanya pemerintah Jepang itu mulai gerak supaya strongly request to for warga itu biar supaya tidak keluar, yang tadi itu yang awal, balik lagi ke awal, jadi tidak keluar untuk untuk kepentingan yang tidak penting,
nggak nongkrong-nongkrong malam hari, tidak keluar di akhir pekan, lalu lalu melaksanakan 3C tadi, Mas. Oke. Menghindari 3C tadi itu yang paling penting, Mhm. 3C. Maaf Mas, Nah, kalau itunya, perubahan fasenya dari fase satu sampai fase berikut-berikutnya itu berapa iya, cepat apa lambat gitu? eee, cenderung jadi hitungannya bulan ya, Mas, ya. Jadi Oh, jadi lambat selesai ya, cukup lambat berarti ya? bisa dibilang cukup lambat, Mhm, hitungannya bulan, tetapi terjadi lonjakan pesat itu akhir Maret. Akhir mhm, Maret sampai awal awal April itu yang paling cepat kenaikan jumlah. Jadi di sini bukan bukan cepat atau lambatnya mhm, pergantian fase, tetapi mhm. cepat atau lambatnya jumlah kenaikan kasus Oh positif, gitu. Mas. Kalau Jadi menurut jumlah hasil penelitian Mas itu, Mas mhm, heeh, itu bagaimana respon pemerintah itu cepat atau enggak dalam menangani Covid ini? oh enggak, jadi jadi pemerintah Jepang ini lumayan terlambat ya, Mas, ya, Oh gitu. dibandingkan Tapi dibandingkan, angkanya malah rendah ya? rendah karena jumlah yang dites itu sedikit, Mas. Oh gitu. Heeh, jadi kalau dibandingkan dengan misalnya Korea Selatan, Mhm, itu, eee, kan tadi saya bilang Korea Selatan itu kan jumlah saya tidak hafal jumlah angkanya, heeh, tetapi jumlah tes yang dilakukan itu, saya dengar banyak kan, jauh lebih banyak daripada Jepang. Nah, eee, pemerintah Korea itu lebih baik di sisi, lebih sigap gitu dalam mengambil apa, kebijakan. mengambil sampel tes. Sampel Jadi oke. cepat, gerak cepat, ngambil sampel tes banyak-banyaknya dan juga, eee, keterbukaan informasi ya kalau di Korea Selatan itu ada 2 yang paling bagus, pertama adalah, pelaksanaan tes yang, cepat Mhm, dan masif, yang kedua adalah keterbukaan informasi. Jadi, mhm, keterbukaan informasi tentang rute orang yang terinfeksi, mhm. dia kontak dengan siapa, segala Oh, segala macamnya, tracking-nya ya, kontak tracking tracing, back-nya ya? kontak Ya, ya betul betul betul, kontak tracing-nya itu bagus di Korea Selatan. Nah, di Jepang itu tidak sebagus di Korea Selatan untuk 2 hal itu. Jadi, mhm, eee, jumlah tes yang dilakukan juga tidak banyak, tidak secepat Korea, mhm, lalu, keterbukaan informasi juga tidak terlalu bagus ya kalau menurut mhm, saya. Kritik dari penanganan Covid di Jepang itu adalah, salah satunya dua itu tadi, apa, kecepatan dan transparansi data. mhm. Kecepatan dan masifnya tes dan transparansi transparansi data. Nah, Keterbukaan tadi itu informasi tadi ya? iya iya iya, betul, keterbukaan informasi. Tapi itu dulu ya, Mas, ya, awal-awal ya, yang masa masa pertama tadi, Mhm, masa fase pertama yang, sampai pertengahan Maret tadi. Tapi kalau sekarang sih sudah bagus. Makanya saya bilang, kalau sekarang sih jumlah tes yang diambil sudah banyak, mhm, sudah, banyak dan informasinya juga sudah semakin, sering dikomunikasikan. Jadi misalnya, pemerintah kota Tokyo itu dia rajin setiap, beberapa hari sekali selalu update di YouTube-nya atau di so oh gitu, di media sosial lain. Kalau di Jepang kan makanya Line ya, Mas, ya, bukan mhm, WhatsApp tapi Line. mhm, Jadi di akun lainnya itu, juga, berkala di-update, ada informasi tentang Covid. Jadi sekarang sih sudah mulai baik, Mas, April sampai sekarang. Nah makanya, eee, kritiknya tadi adalah agak telat ya, Mas, ya, agak nggak gercep, heeh, kurang gerak cepat. dekat. Hampir sama kayak di Kritiknya di Indonesia situ. berarti ya? Jepang itu? Iya di Indonesia juga sama, telat itu. Heeh. Kurang 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 Mhm. ini, kurang Berarti gerak berarti cepat. Sama sebenarnya heeh, di Jepang juga sama, Mas, kan heeh, kan ada ini kan, ada apa namanya, ada kekhawatiran ekonomi ya. mhm, Jadi jadi kalau misalnya, eee, pembatasan orang dari luar negeri langsung di langsung di apa, misal orang luar negeri turis gitu misalnya, turis asing mhm, dilarang masuk Jepang, itu kan langsung berdampak pada ekonomi Jepang kan. mhm, Itu salah satu, hal yang mungkin dikhawatirkan oleh, pemerintah. Jadi ada aspek karena kan
kalau nggak ada turis asing itu kan ekonomi Jepang nggak jalan, Mas. Salah satunya. Fondasi ekonomi sekarang Jepang itu dari turisme. Mhm. Berarti poinnya apa Ya. aja ya, Mas, ya, pemerintah itu yang dilakukan oleh pemerintah Jepang? Poin pertama, poin kedua, poin ketiga apa? Poin Jadi poin pertama yang dilakukan pemerintah Jepang itu adalah deteksi dini terhadap klaster. Hmm. Itu yang pertama. Terus kedua eh, adalah eh, kalau kalau merujuk pada dokumen pemerintah Jepang itu ada 3 eh, pilar utama ya, Mas ya. Hmm. Pilar utama itu kan deteksi dini terhadap klaster. Jadi kalau ada klaster langsung di tracing contact tracing. Hmm. Walaupun kita nggak tahu siapa siapa aja nih kontak, karena balik lagi tadi kan tidak ada keterbukaan informasi yang baik. Pertama adalah deteksi dini terhadap klaster, yang kedua adalah optimalisasi fasilitas kesehatan, Mas ya. Jadi di Jepang yang dirawat di rumah sakit itu hanya orang yang gejalanya kritis atau berat, orang lansia atau orang yang punya penyakit bawaan. Sama seperti di Indonesia kan, di Jakarta juga orang yang dirawat di rumah sakit itu kan yang berat kan gejalanya. Kalau yang ringan itu kan di Wisma Atlet itu, Hmm. Wisma Atlet Kemayoran. Hanya diisolasi saja sama dipantau kesehatannya. Lalu yang ketiga adalah modifikasi perilaku masyarakat, Mas, melalui gerakan hindari 3C tadi. Oke. Social distancing-nya Jepang itu modelnya hindari 3C. Itu efektif, Mas, untuk menurunkan angka COVID-19 bulan April ini. Lalu ada juga faktor social conformity ya. Jadi orang Jepang itu lebih perilakunya itu bisa dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau misalnya orang lain mempraktekkan social distancing, maka ada kecenderungan orang lain akan ngikut gitu. Jadi ada keseragaman sosial ya istilahnya. Jadi Oh. jadi makanya nggak ada peraturan pun bisa jalan kan ya social distancing itu, yang gerakan 3C itu. Karena secara sistemik masyarakatnya itu uh, ada pengaruh dari secara sosial, perilaku masyarakatnya itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang lain. Gampangnya gitu ya, Mas. Jadi Hmm. social behavior-nya Jepang ini agak unik. Oh, Itu gitu. salah satu faktor yang menurut saya berperan ya dalam keberhasilan COVID di Jepang. Lalu ada juga faktor dari leadership dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi di Jepang itu sama seperti di Indonesia. Jadi gubernur masing-masing itu punya kebijakan sendiri-sendiri untuk Hmm. untuk masing-masing daerahnya. Jadi Berarti sistemnya misalnya Tokyo, sentralisasi, desentralisasi gitu ya, Mas, ya? saya tidak bisa mengatakan sistemnya seperti di Indonesia Oh. sentralisasi desentralisasi, karena saya kurang paham juga dengan Oh, gitu. dengan istilah birokrasinya. Hmm. Tetapi uh, pemerintah kewenangan pemerintah daerah itu besar sebenarnya, dan diperkuat dengan adanya deklarasi state of emergency tadi. Kalau tadinya kan pemerintah daerah itu sebenarnya tidak punya hak untuk mengatur untuk menghimbau warga kotanya untuk melakukan A, B, C. Tetapi dengan state of emergency, kewenangan pemerintah daerah itu diperkuat, Mas. Jadi misalnya pemerintah provinsi Tokyo itu bisa meminta bisnis untuk tutup, untuk berhenti beroperasi sementara waktu. Tapi kalau nanti misalnya masih ada yang buka, yang bandel gitu, misalnya ada tempat karaoke yang udah diminta tutup, tetapi masih dibuka, itu bisa dikasih nama tempat karaoke-nya itu bisa diumumkan ke publik, Mas. Jadi, tempat karaoke ABC ini
masih buka, padahal udah bilang diminta untuk tutup. Jadi seperti yang saya bilang tadi tidak ada apa namanya konsekuensi legal ya Mas ya, karena tidak ada hukuman buat orang yang melanggar tetap karena ini sifatnya hanya himbauan, hanya permintaan. Berarti Tetapi hukumannya bersifat lebih sosial ke ya? Mmm, iya iya, jadi lebih ke sosial, hukuman sosial gitu Mas bisa dibilang ya. iya. Jadi namanya diumumkan, oh ini. Jadi masyarakat di Jepang itu berjalannya seperti itu Mas. Sistem sistem dalam masyarakat Jepang itu kurang lebih seperti itu berjalannya. Kalau Agak berbeda kalau dengan kalau agak berbeda dengan di Indonesia. pengecekannya gimana ya, Mas, ya? Apakah kan misalnya setiap mau pakai transportasi umum, terusnya proses pengecekannya maksudnya masif apa enggak sih di situ? Oh, mmm, penget Atau enggak nah mau itu masuk restoran dicek suhu tubuh dulu atau gimana nah gitu? itu nah itu kan di Indonesia ya, Mas, ya. Kalau Yang di Jepang nggak kayak yang gitu, Mas? nah di Jepang itu nanti coba saya tanyakan teman saya ya, Mas, ya, Heeh. untuk kepastian. Tetapi menurut saya tidak ada seperti itu. Tidak Oh ada gitu? tidak ada tidak ada pengecekan. Mhm. Kalau sampai akhir Maret sih tidak ada, cuman nanti coba saya tanyakan ke Oh teman gitu. saya yang masih di Jepang, supaya tidak salah, Mas. Oh gitu. Kalau misalnya kan Soalnya kalau heeh, Di Indonesia ap kan di heeh, Indonesia kan itu kan dicek iya, pakai termogan itu kan. Ya heeh, menurut saya nggak ada gunanya juga iya. dipakai dicek termogan, karena kan itu kan nggak efektif juga termogan. Ini kan kalau misalnya kata kata beberapa ahli, jadi kunci untuk pencegahan Covid ini pertama adalah Mhm respon mhm, cepat pemerintah, yang kedua itu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di mhm Jepang mhm. itu bagaimana, cukup tinggi apa enggak terhadap Eee, Covid ini? Kesadaran masyarakat sama seperti pemerintahnya, Mas. Jadi kesadaran masyarakatnya itu agak telat, Mas, kalau saya boleh bilang. Jadi sampai Februari itu masih normal, berjalan normal, apa namanya, kehidupannya. Pertengahan Maret juga masih cenderung normal. Baru mulai akhir Maret, itu orang-orang, baru mulai ngeh dengan ancaman Covid, Mas. Jadi sampai pertengahan Maret, Covid itu dianggap seperti penyakit biasa, seperti penyakit influenza biasa. Mmm, Kalau, kamu tidak terinfeksi, ya kamu, dia tidak perlu seperti pakai biasa? masker Oh, tidak perlu pakai masker. Jadi ada konteks di masyarakat Jepang, Mas. Ini sedikit pengantar ya. Jadi di Indonesia kan tidak ada kebiasaan kalau sakit pakai masker. Nah, kalau di Jepang itu ada. Jadi eh, secara hukum orang yang kena influenza itu tidak boleh masuk sekolah misalnya atau masuk kerja. Justru malah harus libur 5 hari supaya tidak menularkan yang lain. Kalaupun orang yang sakit influenza itu harus pergi misalnya berbelanja, itu harus pakai masker supaya tidak menulari orang yang sehat di sekelilingnya. Nah, pengetahuan basic seperti itu sudah ada Mas dalam masyarakat Jepang. Jadi orang-orang itu udah tahu kalau sakit ya pakai masker biar nggak nularin orang. Terus nah masalahnya awareness itu apa ya? Awareness itu kesadaran masyarakat tentang COVID ini eh, sebag, sebagian orang itu menilai bahwa kesadaran masyarakat Jepang terhadap COVID ini agak terlambat. Jadi sebagian mengira oh COVID penyakit ini biasa. Mmm, seperti influenza ya. Jadi kalau nggak pakai masker ya nggak apa. Kalau lu nggak sakit ya lu nggak perlu pakai masker. Padahal kan nggak seperti itu kan. mhm. Karena ada orang-orang yang carrier. Jadi yang tidak menunjukkan gejala tetapi bisa menularkan ke masyarakat yang lain. Nah di Jepang ini orang-orang yang agak cuek seperti itu adalah orang-orang muda, yang anak muda. Jadi anak muda di Jepang itu malah mikirnya begini, oh kalau misalnya saya kena corona pun ya saya nggak bakal mati gitu istilahnya. Oh, Karena bisa sembuh jadi dengan kalau misalnya sendirinya, imunitas masih ya kuat gitu betul ya? betul. Kalau misalnya saya kena corona pun ya saya masih efeknya nggak separah kalau Mmm, orang lansia misalnya mhm. terkena. Jadi agak slow mereka di situ. Dan eee, belum melihat novel coronavirus ini sebagai ancaman sampai pada
akhir Maret terjadi kenaikan lonjakan Bet infeksi di akhir Maret. Yang kedua, di akhir Maret itu juga ada satu komedian, Mas. mhm. Komedian yang sangat terkenal di Jepang, Oh ya? namanya Shimura Ken. Mmm, Itu dia meninggal tanggal 29 Maret. Dia eh, meninggal karena COVID-19. Jadi gara-gara si komedian ini meninggal, satu Jepang jadi tahu, oh ternyata COVID ini bahaya nih, bisa bikin orang meninggal. Jadi COVID mulai dilihat sebagai ancaman sejak akhir Maret karena dua hal tadi. Jadi ada peningkatan lonjakan jumlah penderita mhm. dan juga kematiannya si Muraken itu. Oh gitu. Oh, apa uh, soalnya oh ya di Jepang ini kan akhir Maret itu kan musimnya orang lulusan sekolah ya Mas ya. Wisuda sekolah lulusan gitu-gitu. Akhir Maret itu masih pertengahan Maret itu masih banyak orang Eropa orang Jepang yang misalnya malah jalan-jalan ke Eropa, traveling gitu-gitu anak mudanya. Jadi eh, makanya saya bilang agak telat ini kesadarannya. Kalau sekarang sih sudah ini ya sudah baik ya Mas ya. April ini orang-orang udah mulai sudah mulai eh, awarenessnya sudah mulai baik dan sudah mulai eh, peduli dengan corona ini supaya tidak menularkan ke orang Jepang yang manula. Kan di Jepang kan piramida penduduknya kan ini ya agak unik ya Mas ya. Beda dengan kita karena kalau kita kan orang Indonesia kan banyak orang mudanya. Nah, kalau di Jepang itu kan lansianya itu kan banyak ya orang yang di atas 60 tahun. Nah, orang-orang lansia ini yang riskan. Jadi eh, sekarang orang-orang sudah mulai sadar untuk tidak menularkan ke orang-orang yang lansia itu, begitu. Tingkat kedisiplinannya tinggi masyarakatnya? Kedisiplinan, hmm, kedisiplinan ya. Kalau kedisiplinan saya kurang bisa menilai Mas ya. Tetapi karena di Jepang itu sistemik ya Mas ya. Masyarakat itu berjalan secara sistemik. Jadi misalnya begini, misalnya ada imbauan untuk pekerja supaya telework, bekerja dari rumah. Otomatis kan orang yang tidak otomatis kan orang yang bekerja tidak berangkat ke kantor kan. Lalu eh, angka di transportasi umum juga menurun. Kalau orang tidak bepergian dan mobilitas turun, restoran juga jadi sepi kan. Nah, restoran jadi sepi, maka tidak ada customer kan. Karena kan kebanyakan restoran itu customernya adalah orang pekerja. Kalau pekerja tidak ada ya restoran sepi. Lalu eh, lalu contoh kedua misalnya departemen store tutup. Uh, jadi orang mau datang ke departemen store juga nggak bisa kan karena tutup. Jadi tidak ada tempat tujuan. Jadi ini di Jepang itu seperti itu sistem berjalan. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi masyarakat Jepang yang mengikuti kampanye 3C itu didukung bukan hanya dari faktor kedisiplinannya dia sendiri, tetapi juga faktor lain seperti yang misalnya tadi itu ada kantor yang mulai diliburkan atau restoran yang tutup atau departemen store yang tutup juga. Jadi saling mempengaruhi, Mas. Gitu. Begitu. Mhm. Heeh. Kalau misalnya sekarang gini kan sebagai orang yang meneliti soal kasus Covid ini di Jepang ya, Mas, ya. Kalau Heeh, iya. menurut Mas Firman ini seberapa efektif sih Iya. lockdown atau PSBB itu untuk mencegah penyebaran Hmm. virus corona? Oh iya, Mas. Sebenarnya penelitian saya itu sebenarnya tentang masyarakat Jepang ya. Jadi saya Mhm. peneliti bidang masyarakat Jepang. Mhm. Nah, COVID ini salah satu topik yang sangat
Hot Sebenarnya saya berarti. bukan meneliti COVID secara khusus, tapi Oh karena gitu. COVID bagian dari masyarakat Jepang, jadi saya ikut juga melihat COVID. Hmm. Jadi perspektif saya itu perspektif melihat COVID dalam kerangka masyarakat Jepang. Nah, kalau ditanya seberapa efektifkah kampanye social distancing tadi, Hmm. yang gerakan 3C itu saya pikir sangat efektif ya Mas ya. Oh gitu. Karena pertama yang ditekankan pemerintah Jepang itu bukan dilarang untuk pergi kemana, dilarang untuk naik transportasi umum atau dilarang untuk uh, keluar rumah bahkan keluar rumah masih boleh. Nah, tetapi titik berat dari kampanye social distancing di Jepang itu adalah yang tadi itu gerakan 3C itu Mas. Lu masih boleh pergi asal itu adalah hal yang esensial. Jadi kayak berbelanja kebutuhan pokok, eh, lalu pergi ke apotek segala macam. Itu masih boleh dilaksanakan. Jadi pada dasarnya aktivitas normal itu masih bisa jalan asal memenuhi 3 ketentuan tadi Mas, menghindari keramaian, menghindari tempat tertutup dengan ventilasi buruk, dan juga menghindari kontak jarak dekat. Menurut saya efektif Mas ini untuk menurunkan COVID karena juga terbukti dari kurvanya kan. Jadi kurva Jepang itu kan menurun sejak sejak kapan sebentar saya lihat grafiknya. Sejak akhir April itu sudah menurun Mas. Jadi kalau dulu jumlah kasus per harinya itu bisa sampai 500, 700 kasus per hari, mulai Mei ini sudah turun hanya 100, 9, 90, 80. Bahkan kalau di Tokyo sendiri penambahan jumlah kasusnya hanya 9 Mas. Oh 9 gitu. orang kasus, 9 kasus baru. Nanti Mas bisa cek Oh iya. COVID-19 Japan.com ya itu untuk apa? Soalnya saya nggak bisa share screen ini. Oh gitu. Untuk gambar kurvanya itu. Jadi kelihatan tanggal berapa kasusnya puncaknya tanggal berapa, kapan dia mulai turun segala macam. Nah, tapi terkait dengan kampanye social distancing ini, yang kampanye terkait dengan seberapa efektif kampanye 3C tadi, menurut saya efektif, tetapi menurut saya efektif, tapi kampanye social distancing ini juga tetap perlu diteruskan, Mas. Jadi Jepang ini sekarang sudah masuk ke fase recovery awal ya, Mas ya. Hmm. Udah mulai Tadi kan santai ada gitu fase ya. sudah mulai recovery awal. Iya, jadi sudah perlahan sudah mulai dikembalikan seperti normal. Hmm. Jadi tadi kan ada fase containment, ada Hmm. fase puncak state of emergency. Nah sekarang sudah mulai karena sudah mulai masuk ke fase recovery awal. Jadi kan tadi kurva sudah menurun, Hmm. lalu per tanggal 6 per tanggal berapa ya? Per tanggal 14 Mei, per tanggal 14 Mei itu status darurat di 39 provinsi itu sudah dicabut, Mas. Jadi sekarang ini posisi hari ini itu hanya ada 8 provinsi yang statusnya masih darurat. Hmm. Nah, jadi 38 provinsi ini sudah mulai dikendorkan Mas ini ya. Kalau dikendorkan Status siaganya ya. pembatasannya. Hmm. Iya, istilahnya status siaganya sudah mulai dikendorkan. Aktivitas aktivitas sudah mulai boleh perlahan dihidupkan kembali. Karena tadi itu bahan pertimbangan utamanya adalah kurvanya sudah melandai. Jadi kasus baru itu sudah tidak lagi atau tidak banyak ditemukan di 39 prefektur tadi. Tetapi masih ada 8 prefektur lain yang statusnya itu masih siaga, yang status darurat tadi, Mas. Hmm. Tokyo dan sekitarnya, Osaka dan sekitarnya, dan Hokkaido. Itu 3 lokasi yang sampai saat ini masih dalam status darurat.
atau siaga tadi. Nah, konsekuensi dari hilangnya status darurat di 39 provinsi tadi adalah pemerintah Jepang mulai mengkampanyekan new lifestyle ya. Jadi gaya hidup baru, bukan gaya hidup baru. Kalau orang istilah zaman sekarang itu new normal. Jadi gimana kita itu bisa bisa kembali ke kehidupan kita yang normal, tetapi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi makanya saya bilang kampanye 3C CS tadi bagus sekali karena dia itu pada dasarnya tidak membatasi pergerakan orang, hanya si orang tersebut itu hanya harus memperhatikan 3 kondisi tadi, Mas, yang rawan penularan COVID-19, yang ruang tertutup, kontak jarak dekat, dan kerumunan. Nah, new normal yang dicanangkan pemerintah Jepang dan juga mungkin pemerintah negara lain yang juga sudah mulai bergerak ke masa recovery itu harus dibarengi dengan itu tadi konsekuen ya, bukan konsekuen, komitmen, harus dibarengi dengan komitmen untuk tetap memperhatikan batas-batas usaha pencegahan COVID tadi, seperti menggunakan masker, lalu cuci tangan teratur, tidak menyentuh muka, dan segala macamnya tadi. Begitu Mas, kurang lebih, Mas. Begitu. Paling gitu aja Mas ya. Terima kasih banyak. Iya. Maaf udah ganggu loh Mas ya. Enggak Mas. Enggak apa-apa, ini fleksibel saya. Ya udah kalau gitu Mas ya. Terima kasih banyak atas Iya. waktunya ya. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas.